ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus, ku nanti kedatangan-Mu. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Shalom. Shalom. Di hari Minggu pagi ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kebaikannya, sehingga kita boleh berada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan, dan kita boleh bersyukur bersama karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama beribadah, memuji dan membesarkan Tuhan. Dan mengatasnamakan BPS dan BPS menyampaikan selamat pagi dan selamat kita beribadah. Panggilan beribadah dan jemaat untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saat ini kita semua terpanggil datang kepada Tuhan dalam kerendahan dan ketulusan hati, serta menyatukan diri dalam ibadah, menyembah, mengagungkan Tuhan karena kasih-Nya yang ajaib dan mulia.
adil dan benar segala jalan, ya Raja segala raja. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan tidak memuliakan nama-Mu yang agung? Sebab Engkaulah Raja yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, karena telah nyata kebenaran segala penghakiman. Kita sambut dengan menyanyi Hai Mari Sembah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Hikmat dan rahmat Yesus Kristus Kepala Gereja, Tuhan dan Juru Selamat dunia menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Amin. Jemaat disilakan duduk. Hari ini kita telah memasuki minggu kedua, dan yang menjadi tema dalam ibadah kita saat ini
berkata bahwa kita tidak ada perbuatan dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan dan ketulusan hati, kita mengaku dosa kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengaku bahwa kami terbelenggu oleh dosa dan kesalahan kami sendiri, serta tidak mampu membebaskan diri sendiri. Kami telah berdosa kepadamu melalui tindakan dan perbuatan, serta tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati. Kami tidak mengasihi sesama kami sebagaimana kami mengasihi diri sendiri, serta banyak melalaikan tugas dan tanggung jawab kami sebagai warga gereja. Tuhan, ampuni dan bahagialah serta bimbinglah kami yang datang kepadamu dengan menyesali dosa-dosa kami. Jadikanlah kami selalu bersukacita mengikuti kehendak-Mu dan hidup dalam kebenaran, memuliakan nama-Mu yang kudus. Amin. Kita yang bersama-sama pegang tangan. Kita menyanyi bersama NKB 195 dan
menyatakan pengakuan iman kita dan bersama-sama dengan pengikut Tuhan Yesus di abad pertama kita mengaku percaya seperti dengan pengakuan Yohanes Pembaptis. Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan seperti dengan pengakuan Andreas, kami telah menemukan Mesias. Serta dengan pengakuan Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Demikian pula seperti dengan pengakuan Natanael, Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel. Dan seperti dengan pengakuan Thomas, Tuhanku dan Allahku. Serta dengan pengakuan orang Samaria, kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Demikian bersama-sama dengan gereja-gereja di segala zaman dan tempat kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus yang membimbing hidup dan aktivitas kita. Amin. Jemaat disilakan ini. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 62 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Pembacaan Alkitab kita saat ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 62 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Yesus Kristus Tuhan kami, karena kami selalu merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna di kehidupan kami, sehingga sampai saat ini Bapa, kami semua tetap berada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami sampai saat ini, sehingga kami boleh menikmati kehidupan di hari ini, di hari Minggu yang kedua di bulan Agustus ini. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami pun bersyukur karena kami boleh lagi diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah bersama. Walaupun jemaatku saat ini Bapak, kami semua boleh hanya beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, Engkau kiranya mengurapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mengerti kehendak Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan renungkan bersama saat ini. Karena kami percaya firman-Mu lah yang akan menjadi suluh dan terang di jalan kehidupan kami, yang akan mengarahkan kami ketika kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, dan bagi hamba-Mu yang Engkau pakai saat ini untuk menjadi saluran berkat-Mu, Engkau pakai menurut kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah Engkau kepada kami semua saat ini, karena kami siap dan rindu mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita dalam Yesaya pasal 62 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Dalam perikop, keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suruh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan
seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini tentunya kita patut menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja kita, karena Ia selalu menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita, menyatakan penyertaan, pertolongan, dan perlindungan-Nya bagi kita semua, sehingga kita semua boleh ada sampai pada hari ini. Itu hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan kita bersyukur kita boleh beribadah kepada Tuhan, walaupun jemaat hanya beribadah dari rumah masing-masing, namun kita percaya bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah, asalkan kita dengan tulus dan sungguh hati beribadah, maka Tuhan akan berkenan atas ibadah kita. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita menghadapi situasi dan kondisi yang sulit dalam hidup kita, maka sebagai manusia tentunya kita menginginkan agar kondisi yang sulit ini akan cepat berlalu dari kehidupan kita, sehingga kita bisa menjalani kembali kehidupan normal yang baru. Nah, demikian juga yang menjadi harapan bangsa Israel ketika mereka berada di dalam pembuangan. Peristiwa pembuangan ke tanah Babel yang harus dialami oleh umat Tuhan atau bangsa Yehuda dalam kurun waktu kurang lebih 70 tahun, meninggalkan luka batin dan kekecewaan yang sangat mendalam dari umat Tuhan. Karena dengan peristiwa pembuangan itu, mereka harus meninggalkan Yerusalem, tempat kediaman mereka. Dan dengan peristiwa pembuangan itu, mereka harus ditawan di tanah Babel. Nah, saudara-saudara, bukan hanya itu, peristiwa pembuangan itu membuat mereka atau bangsa Israel kehilangan kebanggaan sebagai bangsa
Dan sebagai bangsa pilihan Tuhan, tidak pernah terpikirkan oleh mereka bahwa Tuhan akan menghukum mereka dengan cara seperti ini. Tetapi kenyataan yang terjadi ialah bahwa mereka benar-benar menghadapi situasi ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, situasi di mana mereka harus menjadi tawanan bagi bangsa asing. Dan sebagai tawanan berarti kebebasan mereka menjadi terbatas. Sebagai tawanan berarti mereka harus tunduk pada peraturan-peraturan pemerintah Babel. Oleh karena itu, selama menjalani proses pembuangan, mereka senantiasa merindukan untuk pulang dan menjalani kembali hidup di kota Yerusalem. Kerinduan untuk pulang dan menjalani hidup dalam normal yang baru didasarkan pada kenyataan bahwa mereka benar-benar menderita. Kerinduan untuk pulang ini diungkapkan dalam ayat 1 pembacaan Alkitab kita tadi. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Firman Tuhan ini mengungkapkan betapa besarnya harapan dan kerinduan Allah yang diwakili oleh Yesaya untuk pulang segera ke Yerusalem. Nabi Yesaya mengatakan bahwa kerinduan ini akan berhenti bila waktu Tuhan telah tiba untuk memulihkan umatnya. Dan hal ini terlihat lewat ungkapannya, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Nah, saudara-saudara, namun ya Nabi Yesaya tidak hanya sekedar mengungkapkan kerinduan, karena di balik kerinduan itu selalu ada keyakinan. Nah, apa keyakinan Nabi Yesaya? Nah, keyakinan Yesaya adalah bahwa suatu saat nanti Yerusalem akan dipulihkan. Firman Tuhan berkata, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami. Kita bisa baca dalam ayat 2-4 pembacaan Alkitab kita tadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengungkapkan suatu keyakinan Nabi Yesaya akan janji pemulihan Yerusalem, bahwa Tuhan akan buat Yerusalem berjaya kembali. Tuhan akan menegakkan kebenarannya, dan bangsa-bangsa yang tadinya menindas akan menerima balasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan terhadap bangsa Israel. Kalau semasa pembuangan kondisi umat Tuhan terpuruk dan memprihatinkan, tetapi pada waktu pemulihan Tuhan, umat Tuhan akan diangkat kembali, dihargai dan dihormati sebagaimana layaknya bangsa pilihan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pemulihan Tuhan atas bangsa Israel akan terjadi bukan semata-mata karena umat Tuhan yang tidak henti-hentinya berdoa dan memohon pemulihan. Tetapi pemulihan ini terjadi atas inisiatif dan kehendak Tuhan. Pemulihan ini adalah bentuk dari tindakan umat yang mau menegakkan kembali
pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oleh karena itu, apapun pergumulan yang kita hadapi, kita aminkan bahwa bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluarnya. Asalkan kita dengan sabar bisa menunggu waktu Tuhan untuk memulihkan kita, sebab waktu Tuhan selalu indah pada waktunya. Nah, saudara-saudara, secara manusia mungkin ada saat dalam hidup kita meragukan akan kuasa Tuhan, karena mungkin harapan akan pemulihan atas pergumulan kita tidak sesuai dengan waktu kita. Waktu kita manusia kalau boleh secepatnya, tetapi waktu Tuhan tidaklah demikian. Nah, saudara-saudara, saat ini kita semua sedang menantikan masa-masa pemulihan. Setelah sekian lama kita bergumul dengan pandemi COVID-19, kita merindukan kehidupan normal yang baru, sehingga kita berharap kita bisa beraktivitas kembali dengan normal seperti dahulu. Dan mungkin saat ini kita berpikir bahwa Tuhan kadang-kala membiarkan kita untuk berada dalam waktu yang panjang harus menggumuli pandemi ini. Tetapi itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak mendengarkan keluhan kita. Mungkin banyak jemaat yang sudah sering bertanya-tanya, kapan orang bisa beribadah kembali di rumah gereja? Banyak jemaat yang merindukan untuk bisa beribadah seperti biasanya di rumah gereja, beribadah secara normal kembali. Tetapi walaupun sudah berada di tatanan kehidupan normal yang baru saat ini, tapi kita belum bisa dengan bebas berkumpul dan beribadah dengan normal. Ini semua bukan untuk membatasi kita, tapi sebenarnya punya maksud supaya kita terhindar dari wabah pandemi COVID-19. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita harus menyadari waktu yang panjang yang Tuhan izinkan bagi kita untuk menghadapi pergumulan ini adalah suatu ujian bagi kita. Dan tujuan dari ujian ini adalah untuk melihat kesabaran dan ketekunan kita dalam pengharapan kita. Apakah kita sabar menanti jawaban Tuhan dengan tetap hidup taat dan setia kepada Tuhan, tetap tekun berdoa, tetap teguh dalam pengharapan dan keyakinan iman kita, bahwa kita akan menikmati janji pemulihan Tuhan yang sempurna bagi kita dan bagi negara kita. Pergumulan yang kita hadapi saat ini tentunya mengingatkan kita untuk senantiasa memelihara hati yang mengucap syukur dan mengingat bahwa semua yang baik datangnya dari Tuhan. Dan pemulihan itu adalah dari Tuhan atau kuasa Tuhan, bukan karena usaha kita sendiri. Nah, saudara-saudara, sebagaimana bangsa Israel harus menunggu waktu yang panjang, yaitu selama 72 tahun untuk Tuhan pulihkan kehidupan mereka. Namun akhirnya Tuhan membebaskan mereka dan Tuhan memberikan mereka masa depan yang lebih baik di negeri perjanjian. Nah, saudara-saudara, karena itu tetaplah teguh dalam iman dan pengharapan
firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan saat ini kita datang pada persembahan syukur. Saudara-saudara yang terkasih, hidup yang benar adalah hidup dalam ucapan syukur di setiap saat, tempat, dan suasana. Salah satu bentuk ucapan syukur ini adalah memberikan persembahan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itulah sebabnya saat ini kami hendak memberikan persembahan sebagai ucapan syukur serta pertanggungjawaban atas anugerah dan berkat Tuhan kepada kami yang tak ternilai. Karena sebagaimana firman Tuhan yang terdapat dalam Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan persediaan dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita nyanyi bersama-sama NKB 197 ayat 1 dan 2, besarlah untukku. Mari saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami agar hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi supaya kami melakukan kehendak-Mu di dalam segala hal. Terima dan kuduskanlah persembahan kami ini bagi tugas-tugas pelayanan, persekutuan dan kesaksian gereja-Mu. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara jemaat, saat ini kita akan berdoa syafaat, dan dalam doa syafaat ini kita akan berdoa bersama untuk saudara-saudara kita yang saat ini boleh bersyukur karena ketambahan usia kelahiran maupun pernikahan, bahkan mereka yang bergumul karena sakit. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur sebab kami sungguh menyadari bahwa semua yang kami alami di kehidupan kami itu tidak lepas dari cinta kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh menikmati kehidupan di hari Minggu ini dan boleh diberikan waktu untuk beribadah serta merenungkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar dan kami renungkan bersama saat ini ya Tuhan akan menjadi pedoman bagi kami menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami, serta mengajarkan kami untuk tetap teguh dalam iman dan pengharapan kami. Kiranya tuntunan Roh Kudus Tuhan yang terus menguatkan dan memampukan kami menghadapi situasi yang sulit di kehidupan kami. Tuhan Yesus, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, dalam sukacita sebagai satu persekutuan jemaat, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersyukur karena ketambahan usia kelahiran maupun pernikahan, bahkan yang bersyukur karena merasakan anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan kiranya menguduskan syukur dan sukacita mereka ini ya Bapa, agar hari lepas hari mereka terus merasakan sukacita hidup dalam anugerah dan cinta kasih Tuhan. Sambil kami bermohon ya Tuhan, Tuhan kiranya juga mau jamah dan mau melawati saudara kami yang bergumul karena sakit, bahkan karena pergumulan lainnya. Tuhan kiranya mengangkat sakit penyakit yang mereka alami ya Tuhan, agar mereka boleh beroleh kesembuhan yang sempurna yang daripada Tuhan. Dan Tuhan kiranya pun mengangkat beban pergumulan hidup bagi mereka yang sedang bergumul saat ini. Biar kiranya mereka semua boleh terlepas dari penderitaan mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kekal dalam surga, kami berdoa, pulihkanlah dunia ini ya Tuhan, yang sedang bergumul dengan pandemi COVID-19. Pulihkanlah bangsa kami Indonesia, daerah kami Sulawesi Utara, dan Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga kami boleh dibebaskan dari pandemi ini. Dan untuk pemerintah, para tenaga medis, dan semua yang berada di garda depan dalam rangka penanggulangan virus ini, Tuhan sertai dan berikanlah hikmat agar penanganannya tepat dan dapat ditemukannya vaksin yang terbaik. Biarlah semua dalam kendali Tuhan, dan ajarkan juga kepada kami sebagai masyarakat untuk senantiasa bijak dalam menyikapi situasi ini ya Tuhan, dan selalu memahami dengan benar bahwa Tuhan selalu memiliki maksud
Ketua BPS Penatua Bapak Boy Tumiwa BCSH MC bersama keluarga Tumiwa Awicere. Biarlah kiranya juga bagian berkat Tuhan yang terindah boleh menjadi bagian kehidupan mereka, dan kiranya terus dimampukan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai Ketua BPS di KPPM Sidang Kebiaran Semarang. Dan biarlah kiranya Tuhan tetap eratkan kami Tuhan dalam kesatuan hati sebagai suatu persekutuan untuk terus menjadi saksi Kristus di dunia ini. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan dan dinyatakan, sehingga banyak orang yang akan memuliakan Tuhan lewat kesaksian hidup kami. Berkati juga pemerintah, bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke daerah, biar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dalam hikmat dan kekuatan yang daripada ya Tuhan. Berkati juga pekerjaan kami ya Tuhan, apapun profesi kami. Berkati semua upaya-upaya yang baik dan benar yang kami lakukan, karena kami sungguh yakini bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong kehidupan kami. Karena itu kami hanya mau serahkan kehidupan pribadi dan keluarga kami semua hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya anugerah kesehatan dan kekuatan menjadi bagian hidup seisi keluarga kami, dan diberkatilah kiranya anak-anak kami yang saat ini sementara melewati masa-masa sekolah di situasi saat ini. Karuniakanlah hikmat-Mu kepada mereka, agar mereka tetap semangat belajar, giat dan tekun, sehingga mereka boleh sukses di masa depan. Berkati juga para guru dan tenaga pengajar yang ada, biar mereka tetap bekerja dalam hikmat-Mu ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami ya Bapa, sambil kami mohon kepadamu, kiranya Engkau mengampuni salah dan dosa kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, dalam pikiran kami, dalam perkataan maupun dalam perbuatan kami, baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami semua hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan, dalam kuasa kasih-Mu saja kami mohon, dengar dan kabulkanlah doa kami yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesudahnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan warta gereja. Warta Gereja Minggu 9 Agustus 2020. Segala puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Persekutuan, kesaksian dan pelayanan kita. Karena kasih-Nya hebat atas kita, sehingga ibadah Minggu pagi saat ini boleh berjalan dengan baik, meskipun jemaat masih harus beribadah di rumah masing-masing, dan ibadah ini disiarkan langsung lewat siaran TV kabel. Atas nama BPS PMS mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayan-pelayan yang bertugas dalam ibadah Minggu saat ini. Kadin kita saat ini Diaken Yunita Rindo SPD, pendamping Kadin Penatua Ferlina Ampo dan Diaken Magdalena Tapada, koordinator ibadah Penatua Yoga Tampi, prokantor Diaken Kondel Mandalika, pianis Bapak Herman Minokan, multimedia pemuda Yosua Sabda ST. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus
saudara-saudari sekalian. Atas nama BPS BMS mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Otari Dorong, Bapak Robi Otari, juga bagi Bapak Anton Yosef. Di dalam juga ada Bapak Hengki yang turut membantu dan menopang pelayanan ibadah minggu pagi saat ini lewat streaming siaran TV kabel. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus terus memberkati aktivitas dari bapak-bapak dan keluarga masing-masing. Dan informasi untuk yang akan bertugas di minggu pagi tanggal 16 Agustus 2020 minggu depan, Kadin Gembala John Sangrang Sarjana Teologi, P1 Penatua Wilhelmina Thomas, P3 Diaken Julius Jandel, Koordinator Ibadah Penatua Chandra Umbo SPD, Prokantor Penatua Sarce Tumiraka, Pembaca Warta Penatua Doni Rutuene. Informasi juga untuk ibadah komisi, kepersustansia dan kelompok pelayanan yang akan berjalan di minggu sepanjang minggu ini. Ibadah komisi pria kaum bapak dan wanita kaum ibu yang dilaksanakan setiap hari Senin jam 6 pagi, Kadin Penatua Pingkanduran, Prokantor Penatua Stanley Tumbel. Ibadah komisi pemuda dan remaja sidang dilaksanakan setiap hari Selasa jam 6 pagi, Kadin Gembala John Sangrang Sarjana Teologi, Prokantor Penatua John Lee Masahenge. Ibadah kepersustansia yang dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 pagi, Kadin Diaken Julius Daniel, Prokantor Diakon Wono Mandalika. Ibadah kelompok pelayanan 1 sampai 9 yang dilaksanakan setiap hari Kamis jam 6 pagi, Kadin Penatua Dr. Ramil Anuke Turangan, Prokantor Penatua Konibala. Sekaligus juga diinformasikan untuk petugas ibadah untuk kiranya dapat mengambil bagian dalam persiapan pelayanan minggu berjalan ini sebentar jam 5 sore di rumah gereja. Demikianlah warta ibadah minggu pagi saat ini. Atas perhatian dari kita semua, seluruh warga jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dan saat ini kita akan dengarkan bersama-sama laporan pertanggungjawab keuangan setoran pundi-pundi kelompok dan aparat yang masuk tanggal 2 Agustus. Setoran pundi minggu Kepel 3 60.000, Kepel 6 73.000, Kepel 8 137.000. Setoran pundi ibadah Kepel 3 minggu keempat Juli 51.000. Setoran pundi ibadah Kepel 8 minggu keempat Juli 54.000. Setoran pundi ibadah syukur Kepel 8 tanggal 22 Juli 30.000. Pundi ibadah live streaming di gereja 36.000. Yang masuk tanggal 5 Agustus. Setoran pundi komisi PKB minggu ketiga Juli 160.000. Setoran pundi komisi PKB minggu keempat Juli 155.000. Setoran pundi komisi PKB minggu pertama Agustus 155.000. Setoran pundi kepersustansia minggu
Setoran kuning kedua, ibadah Minggu 2 Agustus, Rp90.000. Setoran kuning kedua, ibadah kepel Minggu ke-4 Juli, Rp51.000. Setoran kuning kedua, ibadah hari ulang tahun tanggal 5 Agustus, Rp25.000. Yang masuk tanggal 6 Agustus. Setoran kuning ke-6, ibadah kepel Minggu pertama Agustus, Rp56.000. Setoran kuning ke-1, ibadah Minggu tanggal 2 Agustus, Rp150.000. Setoran kuning ibadah ke-1 tanggal 30 Juli, Rp50.000. Setoran kuning ibadah ke-1 tanggal 6 Agustus, Rp50.000. Setoran komisi anak sekolah Minggu ke-3 Juli, Rp90.000. Setoran kuning komisi anak sekolah Minggu ke-4 Juli, Rp80.000. Setoran kuning komisi anak sekolah Minggu pertama Agustus, Rp100.000. Setoran ibadah Minggu tanggal 2 Agustus, kelompok pelayanan 9, Rp134.000. Setoran kuning kepel 9, ibadah kepel tanggal 30 Juli, Rp60.000. Setoran kuning ibadah syukur kepel 9, Rp35.000. Jumlah yang masuk di bulan Agustus Rp2.035.000. Saldo bulan Juli, saldo sampai bulan Juli Rp2.218.503. Penerimaan sampai dengan 8 Agustus 2020 Rp2.393.000. Pengeluaran sampai dengan 8 Agustus 2020 Rp4.140.007. Saldo Rp20.470.803. Jadi saldo sampai dengan bulan Agustus Rp20.470.803. Rp20.470.803. Demikianlah laporan pertanggungjawab atas perhatian dari jemaat sekalian disampaikan. Terima kasih. Saudara-saudara jemaat, kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Diundang kita semua berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, sampai saat ini kita tetap berupaya mewujudkan serta meningkatkan nilai-nilai kesatuan dan kebersamaan yang kokoh dalam kerapatan Gereja Protestan Minahasa. Kini kita akan kembali dalam kesibukan masing-masing, namun ingat dan selalu hayati pesan firman-Nya dalam Matius pasal 28 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-20. Matius pasal 28 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-20 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
berpasangan. Yang antara lain dari firman-Nya ini terbentuklah tema KGPM, Yesus